Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. That's the way. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang tema atau judul Pasar Input Faktor Produksi. Apa itu pasar input? Pasar input adalah tempat faktor-faktor produksi diperjualbelikan. Di pasar ini, rumah tangga bertindak sebagai penjual faktor produksi, sedangkan perusahaan sebagai pembeli. Adapun jenis-jenis faktor produksi. Yang pertama yaitu pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah pasar yang mempertemukan pencari kerja, penjual tenaga kerja, dengan perusahaan atau pemberi kerja, pembeli tenaga kerja. Dan yang kedua, pasar tanah, sumber daya alam. Pasar tanah adalah pasar tempat tanah dan sumber daya alam diperdagangkan atau disewakan untuk kegiatan produksi. Dan yang ketiga, pasar modal. Pasar modal merupakan pasar yang mempertemukan pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal untuk produksi. Pasar faktor produksi berdasarkan struktur pasar atau tambahan. Selain berdasarkan jenis faktor produksi, pasar input juga dapat dibedakan berdasarkan struktur pasarnya, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar monopsoni atau satu pembeli banyak penjual tenaga kerja. Yang terakhir, pasar oligopsoni atau beberapa pembeli tenaga kerja. Pasar kewirausahaan. Pasar kewirausahaan adalah pasar yang menyediakan kemampuan mengelola usaha, mengambil resiko, dan membuat inovasi. Selanjutnya, pelaku dalam pasar input. Yang pertama, rumah tangga atau pemilik faktor produksi. Yang kedua, perusahaan atau pengguna faktor produksi. Yang ketiga, pemerintah atau pelaku tidak langsung. Dan yang terakhir, lembaga keuangan atau pendukung pasar input. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan harga faktor produksi. Jadi, yang dimaksud dengan pembentukan harga faktor produksi adalah pembentukannya bas jasa atau imbalan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, harga faktor produksi ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Apa sih itu permintaan dan penawaran? Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang permintaan faktor produksi. Permintaan berasal dari perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, tanah, modal, dan kemampuan wirausaha untuk menghasilkan barang dan jasa. Jika kebutuhan produksi meningkat, permintaan faktor produksi naik. Akibatnya, harga faktor produksi atau upah, sewa, bunga, dan laba cenderung naik. Sedangkan penawaran faktor produksi berasal dari pemilik faktor produksi seperti tenaga kerja, pemilik tanah, dan pemilik modal. Jika jumlah faktor produksi yang tersedia banyak, maka penawaran meningkat. Akibatnya, harga faktor produksi cenderung menurun. Jadi contohnya itu seperti pada poin pertama, yaitu upah untuk tenaga kerja. Jadi, upah merupakan balas jasa yang diterima tenaga kerja atas tenaga dan keahlian yang mereka berikan dalam proses produksi. Besar kecilnya upah dipengaruhi oleh tingkat permintaan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang tersedia, serta keterampilan yang dimiliki. Dan poin kedua yaitu sewa untuk tanah. Jadi, sewa merupakan balas jasa yang diterima pemilik tanah atau sumber daya alam yang digunakan dalam produksi. Tinggi rendahnya sewa ditentukan oleh kesuburan, lokasi, keterbatasan tanah dibandingkan dengan kebutuhan produsen. Poin ketiga, bunga atau dividen untuk modal. Jadi, yang dimaksud bunga atau dividen merupakan balas jasa bagi pemilik modal yang menjaminkan atau menanamkan modalnya dalam kegiatan produksi. Besarnya dipengaruhi oleh jumlah modal yang tersedia dan tingkat permintaan modal dari produsen.
Poin yang terakhir atau poin yang keempat yaitu laba untuk kewirausahaan. Jadi, laba merupakan balas jasa yang diterima wirausahawan atas kemampuan pengelola usaha dan penanggung risiko dalam proses produksi. Laba diperoleh jika pendapatan usaha lebih besar daripada biaya produksi. Jadi, pembentukan harga faktor produksi menunjukkan bagaimana setiap faktor produksi memperoleh imbalan sesuai dengan peran dan kontribusinya dalam menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasar input dalam berbagai struktur pasar. Struktur pasar input bisa mempengaruhi harga dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pasar input. Jadi, pasar input adalah pasar tempat diperjualbelikannya faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Di pasar ini, perusahaan bertindak sebagai pembeli input, rumah tangga, atau pemilik faktor produksi, bertindak sebagai penjual input. Harga di pasar input berupa upah, sewa, bunga, dan laba yang terbentuk sesuai struktur pasar yang berlaku. Poin pertama yaitu pasar kompetitif sempurna. Ciri utamanya itu banyak perusahaan sebagai pembeli input, banyak tenaga kerja atau pemilik input sebagai penjual. Tidak ada pihak yang bisa mempengaruhi harga. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Penentuan harga itu seperti upah atau harga input ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Contohnya, pasar tenaga kerja buruh harian di sektor pertanian. Jika permintaan tenaga kerja naik pada saat musim panen, upah cenderung naik. Jika tenaga kerja melimpah, upah menurun. Jadi, tidak ada satu pihak pun yang bisa mengatur upah sesuka hati. Poin yang kedua, monopsoni tenaga kerja. Ciri utama, hanya satu atau sedikit perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. Banyak tenaga kerja sebagai penjual. Perusahaan memiliki kekuatan menentukan upah. Penentuan harga, seperti perusahaan dapat menekankan upah di bawah tingkat upah pasar karena pekerja memiliki sedikit pilihan tempat kerja. Contoh, satu pabrik besar di daerah terpencil yang menjadi satu-satunya penyedia lapangan kerja. Karena tidak ada alternatif pekerjaan, pekerja terpaksa menerima upah yang ditetapkan perusahaan meskipun relatif rendah. Yang terakhir atau yang ketiga, pentingnya topik ini dalam analisis mikro. Jadi yang dimaksud itu adalah topik pasar input sangat penting dalam analisis ekonomi mikro, khususnya untuk memahami penentuan upah, menjelaskan ketimpangan pendapatan, menganalisis kekuatan pasar perusahaan, mengkaji kebijakan upah, minimum, dan ketenagakerjaan. Jadi, kesimpulannya yaitu pasar input menunjukkan bagaimana faktor produksi diberi harga. Struktur pasar apakah kompetitif atau monopsoni sangat mempengaruhi tingkat upah dan kesejahteraan pemilik faktor produksi, terutama tenaga kerja. Peran pasar input dalam perekonomian yang pertama, menyediakan faktor produksi, yaitu pasar input berfungsi menyediakan tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Tanpa pasar input, proses produksi tidak dapat berjalan. Nah, yang kedua, menentukan biaya produksi, yaitu harga faktor produksi seperti upah, sewa, dan bunga yang terbentuk di pasar input akan menentukan biaya produksi perusahaan. Biaya ini memenuhi harga jual barang dan jasa di pasar output. Nah, yang ketiga, menentukan distribusi pendapatan, yaitu pasar input menentukan pembagian pendapatan masyarakat berdasarkan faktor produksi yang dimiliki. Pekerja memperoleh upah, pemilik tanah memperoleh sewa, pemilik modal memperoleh bunga atau dividen, dan juga wirausahawan memperoleh laba. Nah, yang keempat, mendorong efisiensi alokasi sumber daya. Melalui mekanisme permintaan dan penawaran,
faktor produksi akan dialokasikan ke sektor yang paling produktif dan menguntungkan sehingga sumber daya tidak terbuang sia-sia. Nah, yang kelima, mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu penggunaan faktor produksi yang efektif akan meningkatkan output nasional, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, yang keenam, mempengaruhi tingkat kesempatan kerja, yaitu pasar input, khususnya pasar tenaga kerja, berperan besar dalam menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja dan pengangguran di suatu negara. Nah, yang ketujuh, menjadi penghubung pasar input dan pasar output, yaitu pasar input menghubungkan rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi dengan perusahaan sebagai produsen barang dan jasa, sehingga roda perekonomian dapat berputar secara berkesinambungan. Dan yang terakhir yaitu menjadi alat kebijakan ekonomi, yaitu pemerintah dapat menggunakan pasar input sebagai instrumen kebijakan, misalnya melalui penetapan upah minimum, pelatihan tenaga kerja, dan juga subsidi atau insentif modal untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Permintaan faktor produksi. Permintaan faktor produksi bersifat derived demand atau permintaan turunan. Artinya, dibentuk oleh pemerintahan terhadap barang atau jasa akhir. Jika permintaan terhadap output naik, maka permintaan input atau misalnya tenaga kerja atau modal juga meningkat. Selanjutnya, penawaran faktor produksi. Penawaran faktor produksi ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki individu atau rumah tangga. Yang pertama, tenaga kerja ditawarkan oleh individu yang ingin bekerja. Kedua, tanah ditawarkan oleh pemilik lahan. Yang ketiga, modal ditawarkan melalui tabungan investasi atau lembaga keuangan. Jadi, itu tadi materi yang telah kami bahas dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, dengan tema atau judul Pasar Input Faktor Produksi. Dan terima kasih telah menyimak sampai akhir, dan sampai jumpa!